Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Sadar atau tidak, saudara, ada banyak orang yang jatuh di dalam addiction atau adiksi. Tentunya adiksi ini dapat terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita. Lalu bagaimana seorang pastor perlu mengetahui adiksi ini dan terutama bagaimana membantu jemaat dapat lepas dari addiction ini. Dan terutama bagaimana proses ini dapat terjadi dengan berpusat kepada berita Injil Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari dosa. Nah, bersama dengan saya ada Pendeta Christian Tirta dari Melbourne yang akan membantu kita untuk mengerti hal ini dan juga akan membantu para pastor dapat membimbing mereka yang terjerat di dalam adiksi ini. Saya ingin sapa dulu Pak Christian. Pak Christian, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Pak Kian. Thank you untuk kesempatannya. Iya, puji Tuhan. Pak Christian, sekarang ini pelayanannya apa nih Pak di Melbourne, Pak? Dan sudah berapa lama pertama-tama di Melbourne, Pak Christian? Saya udah di Melbourne hampir 30 tahun, jadi saya kemari tahun 95 setelah selesai SMA di Bandung. Mhm. Sempat kuliah dan kerja di bidang desain grafis dan animasi sebelum Hmm. akhirnya sekolah teologi dan singkat cerita saya ditabiskan sebagai pendeta gereja Presbyterian di sini. Jadi sinode kami adalah Presbyterian Church of Australia, tapi saya yang cabang negara bagian kami di Victoria. Dan selama total 13 tahun saya melayani di sebuah jemaat Indonesia di bawah sinode yang sama di gereja kami di City, namanya International Christian Church ICC Melbourne. Dan kalau saya ingat tamu terakhirnya Pak Kian, Stephanie Limanputri itu salah satu jemaat kami. Saya biasa rekomen orang kalau yang datang ke Melbourne ke gereja kami karena itu satu-satunya gereja yang saya tahu yang memang berpusatkan pada Injil dan juga teologi reform gitu ya. Nah, saya selesai di sana awal tahun ini sebetulnya Februari 2024 untuk melanjutkan studi di bidang konseling. Tapi dengan berjalannya waktu, rupanya tahun ini ada cukup banyak perubahan. Saya sempat cerita sebagian besar kepakian, tapi long story short, saya saat ini bekerja paruh waktu di sebuah gereja lokal di sinode yang sama, Wyndham Presbyterian Church, tidak jauh dari tempat kami tinggal. Dan baru-baru ini mulai bekerja sebagai chaplain di sebuah sekolah private Christian juga tidak jauh dari tempat kami tinggal. Jadi saya ada 2 kerjaan sekarang sampai dan rencananya kalau Tuhan berkenan tahun depan saya akan lebih fokus sebagai chaplain di sekolah. Baik. Kira itu. Baik, terima kasih Pak Christian. Wah, ini kelihatannya kalau misalnya aku pengen tahu tempat makan yang paling enak di Melbourne harus nanya Pak Christian karena udah 30 tahun ada di sana. Pasti expert. Iya, ya, cuman sayangnya kelemahan terbesar saya tuh bukan foodie, bukan tukang makan. Jadi saya kalau keluar makan itu dulu harus saya jemaat saya atau adik-adik saya yang lebih suka keluar gitu ya. Jadi saya makannya itu aja sebetulnya kalau di City. Iya. Baik, makasih banyak Pak Christian. Pak Christian, senang nih bisa ngobrol khususnya mengenai addiction ini. Pertama-tama boleh tahu kenapa Pak Christian tertarik untuk mendalami hal ini nih, terutama mengenai addiction ini. Kita pengen tahu nih kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik buat Pak Christian. Iya, sebetulnya big picture-nya lebih bukan soal adiksinya doang ya, tapi soal bagaimana melayani orang di jemaat, tapi lebih di level one on one atau micro group, artinya grup yang kecil dengan isu tertentu. Dan sebetulnya itu sedikit banyak lahir dari pekerjaan saya, pelayanan saya, di mana saya melihat tentu saja seperti Pak Kian tahu pelayanan itu ada banyak sekali aspeknya gitu ya. Saya nggak bilang area yang saya tekuni ini lebih penting dari yang lain, tapi ya kebetulan area yang lebih banyak saya geluti dan jalani selama di gereja saya sebelumnya dan termasuk gereja yang sekarang adalah pengembalaan konseling. Dan itu sebabnya saya tergerak lah ya untuk studi lanjut karena saya orangnya memang suka belajar di satu pihak dan saya juga lihat ada benefitnya
it's one thing untuk belajar dari buku, dari podcast, dari YouTube Ya, gitu ya, atau bahkan ya. beli course. Tapi beda banget begitu kita interact langsung dengan guru atau senior yang bisa ngasih feedback terhadap Hmm, kita secara langsung gitu ya. hmm. Ya, Jadi ya. mungkin big picture-nya bukan sekedar addiction ya, tapi masalah yang dihadapi bukan aja manusia berdosa, tapi khususnya orang Kristen yang masih hidup dalam dunia yang berdosa gitu ya. Hmm, Dan hmm, kan kalau saya sih ngelihat addiction yang kita bentar akan lihat sebagai salah satu dari puzzle, maksudnya hanya satu keping puzzle piece dari ya. picture dari the whole person yang either rapuh atau kurang utuh gitu ya. Hmm, Dan yang kita lihat memang bukan cuma soal adiksinya doang atau melihat hmm, dia sebagai addict ya, si hmm, pecandu, tapi juga melihat dia atau mereka khususnya sebagai person, people hmm, gitu ya, orang yang hmm. dimanapun diciptakan dan gambar dan rupa Allah gitu. Hmm, hmm, baik, baik. Pak Christian udah sedikit banyak bicara mengenai gambaran besarnya nih ya daripada adiksi. Tapi kalau misalnya ada Ya. orang yang bertanya ke Pak Christian, kira-kira apa sih sebetulnya adiksi itu? Bagaimana kita bisa mengkategorikan seseorang itu memiliki adiksi misalnya contohnya, seperti Iya, apa itu? Parahnya seperti apa gitu loh? Masih standarnya iya, apa iya, iya, mungkin? iya, Iya, iya. iya, Bisa iya, dijelaskan, Pak? betul, betul. Memang waktu khususnya kalau dalam sesi konseling atau ketemu sama orang atau orang curhat sama kita kan jarang Hmm, sekali orang tanya gitu ya definisinya. Kita kan biasanya agak kayak detektif lah ya, kita tanya-tanya gitu ya, hmm, kumpulin clues, kita lihat behaviornya, kita dapat feedback dari orang lain dan seterusnya. Baru kita bisa menyimpulkan. Nah memang saya pikir lagi mempersiapkan bahan ini, saya akan coba hmm, pakai pendekatan yang pastoral dalam arti apa yang saya harap bisa berguna bagi orang-orang yang bukan aja melayani secara penuh waktu, tapi juga melayani di level awam gitu ya. ya, Jadi kalau bicara tentang kecanduan, saya itu melihatnya sebagai suatu perilaku yang kompulsif dan menjadi kebiasaan gitu ya, semacam hmm, habitual behavior, di mana hmm, seorang menjadi terikat pada satu substansi atau aktivitas tertentu. hmm, Oke, jadi seringkali waktu kita bicara soal addiction kan kita bicara tentang substansinya gitu ya, misalnya hmm, minum-minuman atau pornografi. Tapi sebetulnya aktivitas pun bisa gitu ya. hmm, Misalnya main game gitu ya, hmm, shopping, online shopping gitu ya, dan seterusnya. Dan biasanya mungkin faktor lain yang penting dalam dalam adiksi ini bukan aja kompulsif dan kebiasaan, tapi seringkali dipakai untuk mengisi kekosongan, hmm, pelarian dari rasa sakit gitu ya, atau bahkan mengekspresikan rasa sakit atau hmm, mendapatkan kepuasan. hmm, Eh, jadi dan juga mungkin faktor lain. Jadi memang banyak faktor. Makanya tadi saya bilang kayak detektif kita harus banyak tanya, observe, lihat. Faktor lain yang penting juga adalah seringkali sesuatu menjadi eh, adiktif begitu hmm, hal itu mendominasi hidup seseorang dan hmm, menghambat fungsinya sehari-hari. hmm, Jadi kadang-kadang memang garisnya agak tipis antara orang yang demen banget misalnya ya main game sama yang betul-betul kecanduan game gitu ya. Saya nggak memberikan excuse buat yang main atau yang gimana ya, tapi ini ya, seringkali apalagi zaman sekarang mungkin pakaian aware ya, orang seringkali hmm, gampang aja taruh atau lemparin label gitu ya. Oh dia ya, sih betul, depresi, ya, klepto atau adiktif segala macam tanpa betul-betul ngelihat the whole picture-nya gitu. ya, Entah ya, itu terhadap diri sendiri atau waktu menilai orang lain. hmm, hmm, hmm. Dan ini, memang adalah sesuatu yang serius ya, maksudnya tadi seperti yang Pak Christian garis bawahi kalau misalnya ini mengganggu rutinitas yang biasa dikerjakan, oleh manusia atau kebiasaan-kebiasaan yang normal yang dilakukan oleh manusia ketika itu sudah mengganggu, nggak mau makan lagi, nggak mau tidur lagi misalnya karena melakukan sesuatu yang lain, ini kelihatannya yang mulai harus diperhatikan dan harus dicermati. Apa betul Ya. begitu Pak maksudnya? Betul, betul, betul. Dan Mmm, dan memang kalau kita ngomong detailnya yang saya yakin nggak ada waktu gitu. Kita harus lihat itu banyak hal yang bisa di observe ya. Mungkin saya ya, pakai contoh kehidupan suami istri gitu ya. Misalnya mmm, ini karena kita sama-sama cowok gitu ya. Misalnya mmm, suaminya udah nggak suka curhat atau bercanda atau misalnya nggak seriang seperti sebelumnya. Nah ini saya nggak bilang karena mmm, begitu otomatis dia pasti kecanduan. Tapi itu ya, mungkin salah satu major sign gitu ya yang mmm, mungkin harus diobserve, ditanya gitu ya, penyebabnya apa. Dan seperti mmm, sebentar kita lihat bisa jadi mungkin yang si pasangannya atau temennya lihat itu cuman mmm,
suaminya sekarang lebih suka di komputer main game. Hmm. Tapi again ya kayak saya, itu cuma satu dari seluruh picture yang kita harus lihat gitu. Ada Ya. faktor apa lagi yang dia sedang coba apa ya, yang either nggak bisa keluar atau dia lampiaskan dengan Hmm. main game gitu. Ya. Ya, ya, ya. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ini singkat, padat, tetapi akan membantu kita untuk kita membatasi kira-kira apa yang dimaksud dengan Ya. addiction atau kecanduan ini. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai Alkitab ya, Pak ya. Apakah Alkitab sebetulnya bicara mengenai hal ini, Pak? Sebetulnya saya penasaran nih, pengen tahu juga. Iya. Kalau menurut Iya. pandangan Nah, Pak Christian bagaimana? ya, ya seperti Pak Kian tahu ada banyak hal atau dosa atau apa ya penyelewengan di dunia Hmm, ini yang kita bahasa sekarang itu tuh di Alkitab nggak ada bahasanya gitu. Mungkin beda hmm, dengan membunuh, marah, iri hati gitu ya. hmm, Memang istilah addiction atau kecanduan sendiri nggak ada ya. Tapi saya pikir bahasa yang Alkitab pakai itu jauh lebih mendasar dan jauh lebih kaya. Nah, saya salah hmm, satu apa ya ilustrasi yang bukan aja saya suka dari Alkitab, tapi ini juga berdasarkan pengalaman setidaknya sejumlah orang yang saya konseling adalah eh, ba- bahasa ini enslavement, diperbudak. Ya hmm, di Roma 6 ayat 16 kan ya Paulus sendiri bilang ya kepada siapa kita menyerahkan diri kita sebagai seorang hamba untuk mentaatinya. Jadi siapapun atau apapun yang kita turuti, entah itu orang atau dalam hal ini substansi atau behavior, dia hmm, bilang kamu adalah hamba orang itu atau kamu adalah hmm, hamba substansi itu gitu ya. We hmm, become slave to sin gitu ya. hmm, Atau mungkin bahasa lain yang dipakai adalah kontrol ya, dikendalikan ya di Amsal 25, 28 kalau nggak salah di situ bilang orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. hmm, Um, ya, saya pikir ada bahasa-bahasa yang sangat dekat gitu ya dengan bukan aja tabiat hmm, kecanduan tapi the heart behind it gitu ya, hati di hmm, belakangnya. hmm, Dan mungkin bahasa yang eh, jadi saya sih nggak pilih satu dari yang lain. Ini memang tergantung hmm. gimana kita komunikasikan ya. Bahasa Ya. yang penting lagi di Alkitab adalah bahasa ini ya, idolatry, penyembahan berhala tentunya yang Hmm, saya yakin mungkin bagian pasti familiar gitu hmm, ya. hmm. 1 ayat 25 gitu ya. Jadi manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, yaitu Ya. kan ya itu ya, jadi apa yang harusnya kepuasan yang kita dapatkan dari Allah kita gantikan dengan dusta gitu ya. Betul. Itu kan sebetulnya bukan aja problem manusia abad 20 atau 21, itu kan yang pertama kali apa ya our first Hmm, parents ya Adam dan Eve, hmm, Adam dan Hawa dengarkan kan itu ya. hmm. You will be like God gitu kan. Ya, Itu kan betul. saya ya. Dan menurut saya itu starting point-nya sih. Hmm, Kita gantikan kepuasan yang kita harusnya dapatkan dari cipta kita, sekarang hmm, kita gantikan dengan ciptaan. Nah, itu sekali lagi hmm, bentuk kegiatan, substansi, orang, dan lain seterusnya. hmm, hmm. Oh, jadi, sedikit banyak sebetulnya Alkitab sudah memberikan beberapa, hal yang mendasar yang sebetulnya kalau Hmm, kita lihat bisa menjadi, definisi daripada addiction tersebut ya, ketika kita secara konstan menggantikan begitu, apa yang kita pikir, sesuatu yang seharusnya penyembahan kepada Allah menjadi penyembahan kepada betul. sesuatu yang lain. Mmm, apakah Alkitab juga menawarkan solusi, Pak, terhadap hal-hal tersebut? Iya, solusi sih pasti gitu ya. Apalagi Hmm, kayak saya tadi bilang bicara soal enslavement, perbudakan, hmm, dikendalikan oleh kita dan idolatry, penyembahan berhala ini kan tema yang bisa hmm, dibilang lumayan prominent di Alkitab ya. Berarti kan ya, solusinya pasti ada gitu ya. Cuma mungkin kalau saya boleh kayak ngejembatanin itu ya, salah hmm, satu yang saya pikir eh, karena waktu saya belajar konseling itu kan kita juga diperkenalkan dengan apa sih ya, yang dunia luar sana tawarkan gitu ya. hmm, Dan eh, saya punya prinsip kalau hal-hal baik yang memang ditemukan hmm, dan membantu gitu ya, seperti research yang betul-betul mendalami tentang penyalahgunaan obat-obatan, hmm, gaming, dan seterusnya itu kita bisa pakai karena seperti kita tahu Alkitab nggak banyak bicara hal-hal itu secara spesifik gitu ya, apalagi hmm, yang ada yang sangat-sangat apa ya culture apa teknologi spesifik seperti zaman kita sekarang gitu ya. Alkitab kan hmm, bicara khusus tentang internet pornografi gitu ya. Nah, hmm, biasanya research ini mereka juga banyak banyak sekali bicara tentang penyebabnya, eh, apa ya ciri-cirinya gitu ya, hmm, terus fungsinya. Tapi
yang berulang kali saya temukan lah yang mereka missing memang adalah itu ya, aspek relasi kita dengan Tuhan gitu. Uh, jadi yang tadi kita bicarain semua tentang diperbudak oleh dosa, dikendalikan oleh keinginan kita yang sudah menyeleweng, terus idolatry ya, penyembahan berhala itu bisa dibilang di kosakata apa ya, konseling sekuler itu basically nggak ada gitu ya. Mereka mungkin pakai versinya mereka, tapi bisa dibilang sama sekali nggak ada pribadi Allah Tritunggal, apalagi kemerdekaan di dalam Kristus yang again adalah jawabannya gitu ya. Nah, jadi menurut saya sebetulnya kita sebagai orang-orang Kristen tuh bisa dibilang ada di zaman di satu pihak yang memang sangat challenging karena deal dengan hal ini, adiksi yang kalau kita bicara yang paling gampang di depan muka gitu ya, pornografi gitu ya. Saya cerita sama anak-anak muda dan anak saya yang sekarang udah remaja, saya cerita dulu lagi, Papa, I was your age, kalau mau akses pornografi harus pergi ke satu tempat naik motor atau naik mobil gitu ya, semua orang yang jualan gitu ya, terus bayar ini nggak tahu, terus bawa pulang gitu ya. Sekarang is everywhere gitu ya, dengan teknologi yang kita miliki sangat accessible. Ya, so itu challenge ya, tapi menurut saya challenge itu tantangan yang besar kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan firman itu sebetulnya bisa apa ya istilahnya terbalik sebagai kesempatan. Karena kalau saya bicara tentang addiction itu mau orang Yahudi, Buddha, nggak beragama, agnostik, they all talk about it. Mereka semua ngalamin. Mungkin kalau saya bicara tentang idolatry, penyembahan berhala, apa itu gitu ya, atau diperbudak oleh dosa, apa sih gitu ya. Tapi begitu saya bicara addiction, nggak ada yang nggak ngomongin, nggak ada yang nggak either sedang di dalamnya, tahu orang lain yang hidupnya hancur gara-gara itu, atau mereka sendiri ngerasa mereka nggak ada pilihan lain karena this is who I am gitu ya. I'm just a Netflix addict misalnya gitu ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya kesempatan untuk kita bicara in that space gitu ya, tapi dengan kaya menunjukkan apa sih Alkitab ajarkan gitu ya. Nah, soal yang Alkitab ajarkan, saya pikir tadi saya udah sempat nyinggung gitu ya, kalau memang akar dari masalahnya adalah masalah hati gitu ya. Masalah hati kita yang sudah menyeleweng, masalah natur kita yang sudah jatuh dalam dosa, jadi kita harus bisa dibilang mulai dari itu. Mungkin, tapi kalau saya biasanya mulai sedikit satu step berikutnya, saya akan bilang bahwa kita pada awalnya diciptakan baik, sempurna, dan indah itu, Pak. Jadi dosa atau penyelewengan itu kan sebetulnya distorsi dari apa yang baik gitu ya. Jadi the fact bahwa, dan saya pikir itu cara berpikir yang bagus sih, karena the fact bahwa kita sebetulnya berusaha mengisi kekosongan hidup, mencari kepuasan, mencari kebahagiaan di dalam dirinya sendiri, itu kan nggak salah ya. Saya pikir itu bagian dari apa alam ciptakan kita. Cuman problemnya adalah setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita cari semua itu in all the wrong places gitu. Ya, dengan di tempat yang salah, dengan cara yang salah, dengan tujuan yang salah gitu. Dan nah tentu saja jawaban yang ultimate-nya adalah Yesus sendiri yang menyerahkan dirinya, betul nggak? Untuk dia adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Dia datang bukan saja untuk menunjukkan apa artinya hidup sebagai manusia, karena kalau kita lihat betul-betul ngomong kasarnya menikmati the human life kan selama hidupnya. Tapi justru melalui apa ya, tapi justru dia menyerahkan hidup yang sempurna itu untuk menggantikan kita yang broken, rapuh, dan mencari kepuasan di tempat yang salah gitu. Ya. Dan ini menarik ya, maksudnya solusi yang ditawarkan Alkitab ini seperti yang tadi Pak Christian sempat singgung, kalau misalnya ini adalah solusi yang unik ya dibandingkan dengan solusi-solusi yang lain tentunya, apakah itu dari sekular ataupun juga dari agama-agama lain gitu maksudnya. Dan tentunya kita selalu sebagai orang-orang Kristen, sebagai para praktisi Kristen bahkan yang membantu mereka yang terkena dengan adiksi ini, kita harus mengetahui nih perbedaannya nih, maksudnya keunikannya ya daripada solusi Kristiani itu. Kalau misalnya bisa dirangkum oleh Pak Christian, solusi Kristiani yang unik ini apa nih Pak sebetulnya Pak? Yang unik sih ini dan sekali lagi bukan bicara soal adiksi, tapi ini konseling secara umum. Keunikan dari
dari solusi yang kekristenan tawarkan adalah the person and the work of Christ, ya, pribadi dan karya Kristus. Menurut saya itu bukan unik lagi sih. Jadi it's not like saya biasanya kok suka share gitu. It's not like kayak kita pilih kalau di sini di Australia ada puluhan box serial gitu ya di call satu dibulis harus pilih yang mana gitu ya kayak satu ini gitu ya. Kristus itu betul-betul melampaui segala-galanya and so much more gitu ya. Nah, bagi saya keunikannya terletak pada mengenal dan tunduk, bertobat kepada dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa dibilang sesuatu yang ya secular counseling atau psikologi mereka sejumlah dari mereka hindari, ya sejumlah dari mereka pakai versinya mereka juga ada gitu ya. Saya actually pernah dengar satu orang ngasih solusi, saya mungkin harus tahu nama frameworknya apa ya. Tapi dia bilang kira-kira gini, gimana sih cara kamu jadi manusia yang lebih baik? Terus yang datang gini, coba kamu bayangkan the ideal you, dia bilang ya. Apa sih ideal itu seperti apa gitu ya? Wah, baik, sopan, punya integritas, jujur dan seterusnya gitu ya. Terus dia bilang jadikan the ideal you itu sebagai model yang harus kamu kejar untuk kamu capai gitu. Dan saya bilang saya dengar itu gitu, kamu ketinggalan 2000 tahun gitu ya. Kekristenan udah mulai itu dari datang gitu ya. Tapi bedanya kita nggak harus membayangkan lagi di ideal you, betul nggak? Allah di dalam sudah datang menunjukkan what does it mean to be human, apa artinya menjadi manusia sesungguhnya gitu ya, apa artinya menjalankan hidup sebagai manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi that image udah datang dan kita nggak perlu bayangin dia bahkan datang dalam sejarah, dia mati dan bagi kita dan menyelamatkan kita dan menawarkan so much more daripada cuman the ideal you yang kita bisa hanya imajinasikan gitu ya. Betul. Yeah. Jadi kalau misalnya ada seorang pastor sekarang datang ke Pak Christian begitu ya, dan bertanya mungkin, kira-kira apakah, bagaimana saya harus mengetahui bahwa ini adalah sebuah addiction begitu loh. Kalau misal Pak Christian bisa memberikan poin-poin yang singkat, poin-poin yang langsung to the point, ada apa saja Pak ciri-cirinya Pak? Dan kemudian pastor itu mungkin akan bertanya ke Pak Christian, lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ada sebuah saran singkat kepada para pastor ini mungkin? Ya, kayak saya bilang tadi ini topik yang besar sekali. Jadi saya ingat lagi ngambil studi kuliah ini pun dia satu mata kuliah khusus bicara tentang behavioral addiction. Mungkin salah satu kayak tadi saya bilang ya, do the detective work. Artinya harus banyak tanya dan ngobrol dengan orangnya. Bagi saya kita harus belajar punya good listening skill ya. Jadi contohnya secara umum beberapa yang saya pernah deal itu kan misalnya orang yang cenderung pornografi gitu ya. Tapi saya udah ketemu karena 5 dari mereka ya. 5-5-nya mungkin kalau ditanya are you addicted to porn, mereka akan tick yes gitu ya. Tapi dari segi jumlah, keseringan, intensitas, kapan mereka lakukan, alasannya dan seterusnya itu beda semua. Ya, jadi dan kita nggak bisa punya kayak satu solusi kayak silver bullet gitu ya, senjata ajaib gitu. Dan ini kadang-kadang sedikit kalau saya boleh bilang tanda kutip problemnya di penjelasan saya tadi barusan. Biasanya betul kalau tanya saya dan saya yakin Pak Kian setuju kalau ditanya memang ujung-ujungnya masalah hati gitu ya. Tapi kadang-kadang kita betul nggak sih kita nggak selalu bisa langsung sampai ke hati orang itu kan. Artinya it's not easy begitu orang yang datang, let's say dia udah curhat sama saya 2 jam full, let's say dia cerita semua. Kadang-kadang saya nggak langsung bilang ini kayaknya masalah hati kamu gitu ya. Sangat tergantung orangnya ya. Kalau orangnya baru let's say baru jadi setahun gitu ya atau pengetahuan detailnya masih kabur, mungkin itu bukan rute yang langsung akan saya tempuh gitu ya. Saya akan hanya hal-hal seperti nah ini soal pointernya ya tadi anggap sekarang kita ganti lah dari pornografi misalnya gambling. Ya mungkin saya akan tanya dan ini with the understanding bahwa si jemaat kita atau orang yang kita lain ini menjawab dengan jujur gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya gambling, saya akan tanya berapa banyak kamu spend waktu gambling, harus spesifik gitu ya. Terus itu kan bicara soal quantity gitu ya. Terus berapa sering kamu terlibat dalam gambling, let's say the last 2 weeks, frequency ya, quantity, frequency. Terus variety, maksudnya kamu gamble itu cuman
like satu tipe tertentu gitu ya. Saya terus terang nggak tahu dunianya sih. Saya main Hmm. capsa gitu ya atau Ya. apa. Kan gitu ya. Kalau misalnya main capsa, tapi dia juga online game, misalnya online gaming, dia juga gambling gitu ya. Ya. Dia pacuan kuda juga kayak di sini di Australia kita kan banyak ya. Jadi Hmm. dia variasi, atau cuma satu jenis gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, Terus juga kita tanya dampaknya dalam hidup kamu apa, ya. Hmm. Dampak Hmm. negatif nggak, misalnya nggak pernah pulang ke rumah, Ya. dia harus desain sekian ini. Terus mungkin yang saya bakal tanya lagi soal gimana kamu adapt ini over time. Misalnya saya kan Hmm. perlu tanya ya, pasti misalnya dibilang, oh saya baru lakuin, antara orang yang bilang saya baru lakuin 3 tahun terakhir Hmm. gitu ya, saya kehilangan pekerjaan saya dan ternyata gambling itu I get a bit of money, dengan Ya. orang yang udah lakuin selama 13 tahun kan beda ya. Hmm. Karena dari 3 tahun sama 13 tahun, physical adaptation-nya berbeda. Orang tadi mungkin merasa feel guilty gitu ya. Tapi Hmm. lama-lama dia menang, menang, menang. Wah, ini ada rasa apa ya? Rasa high gitu ya. Bas, wah, gue Hmm. bisa. Nggak apa-apa next time hilang 2.000 gitu ya. Tapi Ya. gue udah pernah ngerasain menang menang 5.000 gitu misalnya. Heeh. Jadi Heeh. dia ini lagi gitu ya. Terus pertanyaan lain yang saya tanya adalah ada dampak medis atau enggak, karena kadang-kadang Ya. ini bicara soal gamble atau yang saya pernah Ya. lain juga eating disorder gitu ya. Ya. Jadi dia sadar gitu bahwa apa ya, konsumsi makanan manis dan makanan savory yang berlebihan Hmm. itu Hmm. akhirnya punya dampak bukan aja kesehatan fisik dia tapi kesehatan mentalnya. Dia bahkan bisa bandingin, Pak, dulu saya tuh orangnya aktif, suka jalan sama Hmm. suami dan gini Hmm. segala macam. Sekarang tuh kerasa banget gitu slow ya. Hmm. Jadi itu kan, dan the reason saya tanya seperti itu adalah sebetulnya kadang-kadang jemaat Hmm. atau lain atau orang yang kita lain itu mereka tahu punya problem tapi mereka nggak sadar betapa dalam dan seriusnya sampai mereka dikasih waktu untuk articulate semua dimensi dan problemnya gitu. Ya. Ya. Kadang-kadang maupun selalu ya, kadang-kadang setelah ditanya-tanya gini, setelah tanya 5-6 pertanyaan, orang bisa diem sendiri terus bilang, ternyata masalah saya besar juga ya. Ya iya, inspectors gitu ya. Yang Ya. dan kadang-kadang mereka waktu cerita, again saya nggak bilang semua ya, tiap orang beda, Ya. self level of apa ya, kesadaran dirinya kan beda-beda ya. Tapi yang level kesadaran diri lumayan, biasanya mereka mereka baru bisa melihat tuh. Saya tuh nggak pernah lihat koneksinya antara apa ya, gambling saya yang bervariable dengan Hmm. misalnya eh, dengan misalnya attendance saya tempat kerja. Saya tuh baru lihat koneksinya Hmm. sekarang gitu, setelah Hmm. I talk about it. Hmm. Nah, problemnya yang saya bilang tadi ya, kalau kita terlalu cepat untuk langsung bicara tentang dosa, perbudakan, penyembah Ya. berhala, masalah hati, kita nggak bantu orang itu, Ya. apa ya, kita nggak mendengarkan dia secara spesifik gitu. Dan saya Hmm. akhirnya kita nggak memperlakukan orang itu secara holistik ya, dan kita pengen cepet. Hmm. Hmm. Itu makanya saya bilang ada perbedaan antara kita deal sama problem waktu kita khotbah 30-40 menit gitu ya, di mana Ya. memang mau nggak mau harus general ya. Dengan deal Betul. sama orang satu person ya, di Ya. mana 30 menit mungkin itu baru kenalan, baru tahu, Ya. oh ternyata kamu ini gitu ya. Mungkin perlu Ya. berapa kali pertemuan, overtime kadang-kadang, dan kadang-kadang over Betul. years gitu ya. Betul. Heeh. Betul, ini menarik sekali ya, karena maksudnya sekali lagi tidak ada solusi yang instan, tidak ada yang bisa langsung, memang kita harus bicara pada akhirnya tentunya apa yang membedakan, tetapi juga tidak bisa langsung untuk berbicara demikian. Dan saya rasa ini memerlukan memang sebuah kesabaran, sesuatu Mhm. yang mungkin merupakan juga prompt atau merupakan dorongan daripada Roh Kudus untuk bicara mengenai hal ini juga kepada orang yang bersangkutan. Ini banyak yang harus dibicarakan ini, Pak. Tapi waktu Ya. kita kelihatannya harus stop dulu di sini. Kalau misalnya Pak Christian bisa memberikan sebuah rangkuman daripada pembicaraan kita, mungkin di dalam satu kalimat, apa Pak rangkumannya itu Pak dari episode yang kali ini? Untuk yang eh, episode kali ini rangkumannya adalah, em, addiction memang problem yang serius, Ya. tapi kita harus ingat bahwa anugerah Tuhan Ya. jauh lebih serius, bukan aja menjangkau, mengekspos dosa kita, tetapi at the same time juga mengekspos kita pada Savior, Juru Selamat Hmm. yang bisa transformasi hidup kita Hmm. uh, gracefully over time. Betul, amin.
Dan itulah sebetulnya yang harus menjadi sebuah dasar dari semua proses yang kita lakukan. Karena seringkali kita hanya berfokus kepada permasalahan yang ada di luar, yang sangat superficial, misalnya kecanduan obat-obatan atau kecanduan pornografi dan lain sebagainya, tanpa melihat sebetulnya masalah hatinya, begitu ya. Dan kelihatannya dari tadi Pak Christian ingin menekankan mengenai masalah hati tersebut, walaupun kita tidak bisa terburu-buru untuk masuk ke sana. Iya, baik Pak Christian, terima kasih banyak nih untuk waktunya, dan kita bersyukur nanti di dalam episode yang berikutnya kita akan bicara secara lebih teknis bagaimana para pastor bisa membantu mereka yang addicted. Dan kita bersyukur sekali buat waktu Pak Christian. Pak Christian bisa tolong tutup pembicaraan kita dalam doa, dan tolong doakan untuk para pastor boleh berpusat kepada Injil Yesus Kristus yang memberikan kepada orang-orang ini, kepada jemaat ini kebebasan dari apa yang sudah membelenggu mereka, boleh dikatakan. Silakan Pak, makasih Pak. Oke, ya mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk perbincangan ini. Terima kasih Tuhan Kau menempatkan kami di zaman ini, zaman yang penuh tantangan, tapi juga penuh kesempatan. Walaupun teknologi dan sarana pemicu dosa di dunia kami terus berubah dan berevolusi dengan sangat cepat, kami bersyukur kami punya kebenaran yang kekal tidak berubah dengan Injil Yesus Kristus. Yang bukan saja berkuasa untuk menyelamatkan, tapi juga berkuasa untuk mengubahkan. Dan berdoa secara khusus untuk para hamba Tuhan, para pelayan firman, para jemaat yang berusaha melayani, entah anggota jemaat, anggota keluarga, teman, atau orang yang dikasihi. Kau kiranya berikan mereka bijaksana, belas kasihan seperti Kristus, tetapi juga ketegasan dalam menyampaikan kebenaran dan menantang orang yang kecanduan waktu diperlukan. Kami berdoa kesabaran, bukan saja bagi terhadap mereka juga, tetapi juga terhadap diri kami sendiri sebagai orang-orang yang juga sendirinya perlu bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin.